اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النجى الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل أبواب السهل علينا وانصرنا علينا برحمتك خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ila al-imam mu'allif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a wa bihi wa bi ulumi bid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ayatan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yamin iz tala alaina rajulun syadid bayadi siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asaru sabar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Hadis hasan yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu qala bainama nahnu julusun, tatkala kami duduk ya inda Rasulullah sallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari. Diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya pada saat itu suatu hari para sahabat-sahabat ya semua duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Istola'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab wa syadidu sawabi syar. Tiba-tiba datang muncul seorang laki-laki muda syadidu bayad siyab, mempunyai atau memakai pakaian syadidul bayad siyab yang sangat putih bersih yang sangat rapi sekali. Jadi datangnya tiba-tiba muncul seorang lelaki pakaiannya begitu rapi bersih ya kayak baru ditriska, masih rapi banget ya. Syadidu sawadi syar, dan bajunya atau rambutnya itu ya rapi, sisi rapi ya, hitam mengkilat ya, kayak minyak rambut gitu, tapi ya gitu. La yura alaihi asarus safari wala ya'rifu minna ahadun, ya tidak tampak dia itu adalah seorang musafir atau orang yang perjalanan jauh. Ya, kalau orang perjalanan jauh kan biasanya bajunya gimana? Lecek ya, mungkin banyak debunya ya, nggak rapi ya. Tapi ini rapi banget, kayak baru keluar dari rumah udah habis mandi, rapi banget bajunya itu ya gitu, rambutnya rapi ya gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak ada seorang pun dari kami yang kenal sama dia ya. Mau bilang orang dekat pasti orang kenal ya kan, pasti kenal, tapi nggak ada yang kenal nih ya. Mau kata orang pendatang, orang baru, tapi cakep banget, rapi banget. Nah ini ya, jadi nggak ada yang tahu nih ya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga dia itu duduk ya sama-sama Rasulullah SAW. Pas nada rukbatahi ila rukbatahi ya, mikulnya beradu dengan Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, tangan diletakkan di atas paha Rasulullah SAW, menunjukkan orang ini begitu akrab dengan Rasulullah SAW ya, begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat nggak ada yang kenal gitu ya. Kalau yang dekat sama Rasul kan sahabat pada kenal semua ya, duduknya begitu dekat sekali ya, tapi nggak ada yang kenal ya. Waqala, begitu dia duduk dengan Rasulullah SAW ya, orang itu berkata, ya Muhammad, ya akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritahu kami, kabarkanlah kami ya tentang Islam ya. Dia berkata, wahai Muhammad ya, berilah tahu kami, jelaskanlah kami tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda ya,
Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasamu Ramadan wa tahujjal baita anis inistata'a ilaihi sabila. Kan Nabi jelaskan Islam itu antashhada alla ilaha illallah, kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kau bersaksi sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan Islam juga itu adalah mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, memberikan zakat. Wa saumu Ramadan, ya kan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahajjul baita in istata'a ilaihi sabila, dan kau pergi haji ke Baitullah apabila kau mampu. Itulah Islam. Ya, itulah yang disebut Islam. Nah, jamaah sekalian, jadi dari hadis ini, di mana seorang pemuda datang dengan begitu rapi, ya, ke majlis Rasulullah, duduk dengan Rasulullah SAW, ya, dia itu orang nggak ada kenal. Ini mengambil satu pelajaran bagi kita bahwasanya tahsinus siyab wa hay'ah. Kalau kita ke masjid adalah kita baju kita rapi, dan juga kita harus mempunyai akhlak masuk ke dalam masjid atau masuk ke taklim atau masuk ke banyak orang untuk beribadah. Kita hendaklah tahsinus siyab, pakaian kita harus rapi dan kita harus punya adab, ya, ya. Dan pakaian kita, ya, jangan sampai pakai kaos doang, sembahyang pakai kaos doang, gak ada kaosnya, di gambarnya lagi gede banget. Itu nggak akhlak, ya, nggak akhlak, enggak, ya. Akhlak kita dalam masuk ke masjid atau akhlak kita dalam hadiri taklim itu, yang pertama kita hendaklah pakai pakaian yang rapi, ya, dan kita punya akhlak dalam masuk ke masjid atau ke taklim. Ya, dalam masjid kita masuk, ya, dalam masjid kita baca doa, ya, kemudian juga keluar dibaca doa, gitu, ya. Ini akhlak, ya. Kalau juga ketika masjid pakai minyak wangi, gitu. Rasulullah itu bajunya, pakaiannya atau badannya aja udah wangi, tapi masih pakai minyak wangi. Tuh, ya, kita badan kita buah apaan? Rasulullah wangi, baju apa, badannya udah wangi Rasulullah itu, ya. Rasulullah kalau ngusap kepala anak yatim itu, ya, sampai orang jauh, anak yatim jalan itu dia tahu wanginya habis diusap sama Rasulullah, dan wanginya berbekas kepada anak yatim itu, ya. Maka ke masjid tetap pakai minyak wangi walaupun badan sudah wangi, ya. Maka kita pakai minyak wangi yang padu, ya. Jadi dapatnya murah banget, 15.000 paling, ya. Ini pakai enak, seger jadinya, ya. Terutama pakaian kita, ya, pakaian kita yang rapi, ya, yang bersih, ya, jangan banyak gambarnya, jangan banyak baca-bacaannya. Nah, itu, ya. Jadi kita di sini katakan bahwasanya, ya, hendaklah, ya, yastahsin wal irtada siyab nazifah, pakai pakaian yang bersih, ya, yang rapi, wa tatyib wa wirahati zakiyati lidukhulil masjid wa huduri majalisil ilm. Ya, hendaklah kita punya membau wangi-wangian ketika didukhul masjid, masuk masjid, wa huduri majalisil ilmi, dan ketika kita masuk ke majlis ilmu, wa ta'dibu fi majalisil ilmi ma'al ulama, dan kita punya beradab, berakhlak, ya, masuk masjid, masuk ke taklim, ada guru kita, ya, punya akhlak, adab, ya. Sekarang nih akhlak adab udah amburadul nih, ya, udah amburadul. Anak-anak kita udah panggil aja karena karena lihat HP. Anak-anak sekarang nih kalau diomelin diliatin, melotot dia, ya, adab sudah mulai. Maka anak-anak kita harus diajari, ya, adab dan akhlak ini. Ya, sekarang adab kita udah banyak yang sudah hancur-hancuran nih, ya. Anak-anak sekolah sekarang sama gurunya nggak takut deh. Takut siaran dulu. Udah, inilah, ya. Jadi di sini bahwasanya kita hadir ke masjid, hadir ke taklim itu punya akhlak dan adab. Ya, jadi, ya, anak kita ajarkan adab akhlak kepada guru, ya, kepada guru, kepada orang tua, ya, kita ajarin.
jangan dibiarin aja, ya. Jangan dibiarin aja, karena pengaruh lingkungan, pengaruh HP, pengaruh ya, pengaruh lain itu ya adab sekarang sudah anak-anak itu ya kurang, maka kita harus jaga betul-betul anak-anak kita ini. Fa inna Jibril alaihi salatu wasalam ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi. Itu malaikat Jibril yang datang. Itu dia mualliman, ngajarin. Dia mengajarkan ya pada saat itu yang kumpul dengan Nabi Muhammad bihalihi wa maqalihi ya. Hal keadaan bagaimana ya, datangnya ke taklim, masuk ke masjid, bagaimana pakaiannya itu, wa maqalihi, dan kata-kata ucapan-ucapan yang berakhlak, yang beradab. Ya, kita hendaklah beradab secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah kita ya, dari pakaian, penampilan ya, itu termasuk adab. Maqal, ucapan kita, omongan kita, hendaklah ini omongan yang baik, yang berakhlak dan beradab. Jadi ya. Kemudian orang itu ya, mereka itu bertanya, mahwal Islam, apa itu Islam? Ya, al-Islamu al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala. Islam itu secara lugatan, secara bahasa al-inqiyad, tunduk ya, wal istislam lillah, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah Islam ya. Islam asal kata daripada aslama yuslimu islaman, bahwa muslim ya. Islam adalah berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nggak tunduk sama aturan Allah ya, itu bukan orang muslim ya. Yang suka membantah, yang suka berbuat kesalahan dengan apa yang diperintah oleh Allah, itu bukan termasuk muslim. Islam itu ada yang tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT. Itu secara lugatan ya, nah sekarang bilang secara etimologi. Adapun secara syar'an, secara terminologi, qaimun ala asasi khamsin, yaitu menegakkan ya, melaksanakan 5 hal. Rukun Islam itu ada 5. Melaksanakan, menegakkan dan melaksanakan daripada rukun Islam itu. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi sesungguhnya tidak ada Allah, tidak Tuhan yang patut disembah hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu ada Rasulullah. Yang pertama kita bersaksi ya, tidak Tuhan kecuali hanya Allah ya, nggak patut disembah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama sebagai fondasi ya, masuk keimanan yang pertama ya, kita bersaksi ya, nggak ada yang patut disembah kecuali Allah ya. Nah ini susah ini kadang-kadang kita ya, nggak ada kita patut kita minta pertolongan kecuali hanya Allah ya. Tapi prakteknya susah ya, prakteknya susah. Saya katakan orang biasanya minta tolong ya, kalau ada kesulitan minta tolong kepada yang lain dulu. Motor hilang aja minta ke dukun dulu. Ada aja tuh temen yang ngajakin ya, motor hilang ada sono kan. Nah, kan seluruhnya kita selalu dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah mohon pertolongan. Nah ini ya, kita bersaksi tidak ada Tuhan ya yang patut disembah kecuali hanya Allah. Nggak ada yang patut kita mohon pertolongan kecuali hanya Allah. Sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang pertama harus kita tegakkan itu ya. Kemudian ya, yang kedua wa iqamis shalah fi awqatiha kalimati syuruti wal arkan was mustafatu sunnah wal adab. Yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Iqamah asal kata daripada aqama. Qoma fi'il lazim artinya berdiri. Qamatis shalah, diri. Ya itu ya, berdiri, bangun berdiri untuk melaksanakan sholat. Kalau aqoma ya, iqoma, aqoma, qima artinya mendirikan sholat. Beda berdiri dengan mendirikan ya. Kalau berdiri ya berdiri ya, lazim, fi'ilnya lazim.
Kalau aqama fi'ilnya muta'addi, kalimat transitif membutuhkan objek. Ya, kalau qoma lazim nggak membutuhkan objek, berdiri. Ya, kalau aqama mendirikan sholat. Kalau mendirikan berarti ada syarat-syaratnya, ya, ada rukunnya. Itu artinya mendirikan rumah. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, harus lengkap syarat-syaratnya, pasir, batu, segala macam, baru bisa berdiri itu rumah. Ya. Tapi kalau berdiri nggak ada syaratnya. Saya berdiri, ya udah semua. Ya, berdiri badan. Kalau mendirikan itu adalah di mana ada syarat-syaratnya, rukunnya. Mendirikan sholat, ya, bi awqatiha kamilatis syuruti wal arkan, ya, mendirikan sholat, melaksanakan sholat tepat waktunya, ya, kemudian syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, nah, kemudian lengkap dengan sunat-sunat dan adab-adabnya, itu baru bisa sholatnya sempurna. Ya, jadi waktunya harus tepat sholat. Jangan sholat zuhur jam 5. Sholat zuhur tepat jam 12 lewat, ya, masuk zuhur laksanakan. Ya. Iza nudiya di sholat di yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah azan, sudah dipanggil, terutama pada hari Jumat, ya, di sholat yang Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah melaksanakan, laksanakan zikir kepada Allah, ya. Wazarul bai', tinggalin urusan dunia, ya, tinggalin urusan dunia, ya. Udah sholat, ya, laksanakan dengan baik, ya. Jadi waktu masuk sholat azan, ya, urusan dunia tinggal sudah, sholat dulu, ya. Jangan pakai entar-entar, tanggung nih kerjaan. Kerjaannya tanggung, ya. Ya, kerjakan, ya, tepat waktunya aja. Sholat pas, segera, ya, laksanakan sholat, ya. Tinggalin dunia. Dia udah sholat takbir Allahu Akbar, pikiran dunia juga ditinggal. Jangan udah Allahu Akbar rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua aja dong. Nah, pikirannya kita akan ada pikiran, ya. Nah, itu harus ditinggal. Ya, datang dunia, tinggal balik khusyuk pada Allah. Jangan ikutin, ya, pikiran, ya, dunia diikutin. Ya. Tadi kunci di mana nih? Lupa. Ya, biasanya sholat zuhur sama sholat asar kalau sendirian, ya, ngaku aja dah. Ngaku aja. Sholat zuhur sama asar sendirian, ya udah dah. Sudah sahur, sudah 2 rakaat atau 3, ya, itu, ya, ini, ya. Makanya berjamaah. Sholat kita berjamaah, ya, ke masjid, ya, ya, yang dekat sini masjid ada. Orang sholat berjamaah itu dia berwudu di rumah, keluar dari rumah melangkahkan kakinya ada, sudah diampuni dosa-dosanya. Kaki kanannya diberikan pahala oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Tuh baru keluar dari itu. Gitu, ya. Banyak banget juga, males banget. Kalau di rumah kita sholat cuma 1, di masjid berjamaah 27 kali. 27 kali. Banyak banget. Kalau orang yang pintar, yang cerdas, kira-kira ambil yang mana? Hati apa yang 27? Yang 27. Kalau ngambil di rumah itu orang yang bodoh, ya. Masa yang sedikitan juga. Yang 27, ya 27 kali. Ya, kita sampai depan masjid, ketemu tetangga kita bersalaman, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Masuk ke masjid, kita niat itikaf. Ya, selama duduk nih dari maghrib Isya nih kita niat itikaf, itu pahala terus. Malaikat mohonkan ampun terus. Ya, kita salat qobliyah ba'diyah. Kalau di rumah qobliyah ba'diyah keburu kan? Enggak keburu, lucu udah ngodain. Ya. Ini yang mari, ya, kita terus tingkatkan,
ya, selagi Allah kasih kesempatan sehat, umur panjang, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena semua itu nanti akan dihitung. Hidup kita ini dari melek mata sampai kita merentar, itu semua dicatat oleh Allah. Itu nanti dicatat, diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Ya, semuanya, yang kecil kayak yang gede, semua dicatat. Nggak ada yang ketinggalan satu detik pun, nggak ada. Semua dicatat oleh Allah. Maka itu kerjakanlah kita kewajiban kita, sholat kita ini dengan baik ya, dengan sempurna syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Ya. Yang kedua adalah wa ita'uz zakah, itu mengeluarkan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat, sudah sampai nisabnya, batas minimal. Ya, batas minimal. Ya, dia itu 98, sekian gram. Ya, kalau yang punya dagang, ya, kalau yang dagang sekarang dia bermodal awal tahun depan dihitung, ya sudah melebihi dari ya 100 gram, harga 100 gram, maka diwajib mengeluarkan zakat ya, tahun depan gitu ya. Atau dia punya simpanan, ini biasanya banyak simpanan nih di bank, ya itu tiap tahun tuh harus keluar zakat ya, simpanan ya gitu. Jadi zakat itu ya harta kita, dagangan kita ya, itu diwajibkan zakatnya. Itu minimal itu wajib mengeluarkan zakat, wajib zakat kalau yang sampai nisabnya ya. Tapi kita mengeluarkan harta kita jangan nungguin banyak ya. Kalau belum ada masih sedikit keluar, kita berinfak, bersedekah ya. Allah firmankan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang beriman itu ada alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang selalu menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra'i, lagi banyak ya, sedikit ya, dia senang ya, dia susah, di hatinya selalu punya keinginan untuk berinfak. Itu orang ya. Dan orang yang berinfak itu hartanya tidak berkurang, bahkan dia bertambah, tambah berkah ya. Nah, maka kita bersedekah, berinfak setiap hari ya. Karena tiap hari, setiap subuh itu ada malaikat yang selalu berdoa ya, Allah manfik ya, ya Allah berikanlah dia keberkahan bagi orang yang berinfak. Nah, tapi kalau males yang bakhil ya, didoain juga malaikat, didoain ya Allah beri kehancuran bagi orang yang bakhil tiap pagi itu. Makanya kita tiap pagi sedekah ya. Apakah kita punya duit 5.000, apakah kita berapa, atau taruh di rumah pada tempat celengan masih kena ya, tak seminggu sekali keluarin tiap hari ya, itu berkah ya. Jangan sampai kita nggak mengeluarkan ya sedekah kita ya. Jadi kita kalau nggak berzakat yang setahun sekali ya, kita bersedekah dan berinfak. Wa syahrul Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan kita berpuasa ya. Kalau bulan Ramadan berpuasa ya, itu harus juga berpuasa lahiriah dan batiniah ya. Itu lahiriah ya, kita nggak makan, nggak minum ya. Batiniahnya yaitu hati kita juga kita berpuasa daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah, hasud, iri, dengki, segala macam, sabar itu ya, kita harus jaga. Kita kadang puasa doang, nggak ngomongin orang ya, nggak dengki orang, ya berpuasa doang, habis puasa aja lah balik lagi lupa aja ya. Wa hajjil baiti ya, dan pergi haji marratan fil umur ya, alaman qada alaihi ya, pergi haji satu kali adalah seumur hidup kita ya, satu kali seumur hidup kita ya, itu adalah pergi haji wajib bagi yang mampu, dia mampu ya. Mana Rasul katakan, ya ayuhan nas qad farra alaikumul hajja fahujju
kalian manusia ya yang beriman, farda alaikumul hajja, kau telah diwajibkan oleh Allah untuk berhaji, fahujju, maka berhajilah. Ya, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ala kulli amin, ya Rasulullah apa tiap tahun? Rasul diam aja, nggak jawab. Tanya lagi orang, ya, aku lu amin ya Rasulullah apa setiap tahun? Tapi tetap diam aja. Ya. Begitu 3 kali, maka Rasulullah SAW katakan, lau kuntu na'am la wajabat lamastata'tum. Ya, makanya aku diam aja. Kalau aku jawab itu la wajabat, maka jadi wajib tiap tahun haji. Ya, maka Nabi nggak jawab. Kalau Nabi jawab iya, tiap tahun wajib. Iya. Ya, seumur hidup aja kita sekali doang. Ya, sekali kita mampu. Ya, kita mampu. Ya, apalagi setiap tahun nggak bisa, sahabat. Nah, ini ya, jadilah ya. Jadi itu yang disebut rukun Islam. Ya, hari jalan demikian, mudah-mudahan ya agak singkat kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selalu bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mazidah. Ya rabbana alhamdulillah ya rabbil karim ya aziz bi sultani. Allahumma arzuqna min al-ruquni awraha wa min azhani astaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-azzaqi ansalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min dunya khairaha wa min akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.